Qala ma'alifu rahimakumullah wa nafa'ana fidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan iku tetep dalam suci riwayat. Fi sahihi dalam hadis sahih. Fakana ila qaryatis sholihati aqraba minha bisibrin. Utawi lafal fakana ilal qaryati sholihati aqraba minha bisibrin. Fakana mongko ana sapa kono rajul ilal qaryati maring desa as-sholihati kang bagus iku aqraba luwe parek minha saking al-qaryah bisibrin kelawan kacek sakilan. Fajuila mongko didadekake sapa kono rajul min ahliya sanging ahline al-qaryah mau. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem suci riwayat fi sahihi ing dalem hadis sahih. Fa auhallahu ta'ala ila hadhi antabaati. Utai lafal fa auhallahu. Fa auha mongko paring wahyu sapa sing paring wahyu Allahu Gusti Allah taala ila hadhi maring ikilah Korea antaba adi tegese yen to ngedohno sapa kono sira wa ila hadhi lan marang ikilah Korea antukarabi tegese yen to marekno sapa sira. Wakola lan ngucap sapa kono malak, yakni ngucap sapa ya malaikat kisu ma benahuma. Kisu ngukura sapa sira ma ing barang benahuma ing dalem antarane Koryah loro. Wawajadu fawajadu mongko padha nemu sapa kono malaikat rahmat lan malaikat azab hu ing rajul ila hadhi marang ikilah Koryah akroba ingkang luwe parek bisibrin kelawan kacek sakilan. Faghufira mongko di ngapura sapa lau rajul. Wa fi riwayatin lan dalem suci riwayat fanaa bisadri nahwaha. Utai lafal fanaa bisadri nahwaha. Fanaa mongko marek sapa kono rajul bisa dri kelawan dadane rajul nahwa ing arahe Koryah. Wa an Abdillah lan sanging Abdillah bin Ka'ab bin Malik wa kana lan ana sapa kono Abdillah ana iku qaida Ka'bin kang nuntun Ka'ab radhiyallahu anhu radhiyam muga-muga ngedoaken bendu sapa Allah Gusti Allah anu sanging Ka'ab min banihi saking pira-pira anake Ka'ab hina amya sumangsane wuta sapa kono Ka'ab. Kala ngendika kala ngucap sapa kono Abdillah sami tumidanget sapa kono ingsun Ka'ab bin Malikin ing Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadisu hale ngomong sapa kono Ka'ab dihadisi kelawan omongane Ka'ab khina takhallafa dalem sumangsane ngeri sapa kono Ka'ab an Rasulillah sanging utusane Allah sallallahu alaihi wasallam fi huswati Tabuka ing dalem perang Tabuk.
Kala ngucap sapa Ka'bun Ka'ab, lam atakhallaf, ora ngeri sapa kono ingsun an Rasulillah sanging utusane Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghuswatin ing dalem perang. Ghaza kang perangan sapa kono Kanjeng Nabi ha ing ghuswah kotu babar blas. Ila fi ghuswati Tabuka kejaba ing dalem perang Tabuk. Gharaani saliyane ingsun, gharaani saliyane setune ingsun iku kot halaftu. Teman-teman ngari sapa kono ingsun fi ghuswati Badrin ing dalem perang Badar. Walam yo atap lan ora melangkah sapa Kanjeng Nabi ahadan wong suci takhalafa kang ngeri sapa kono ahad anu sanging Kanjeng Nabi. Innama kharaja pestine metu sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna lan metu sapa pira-pira wong Islam yuriduna hale padha ngarepaken sapa kono al muslimun ghara Quraisyin ing ira Quraisyin ing rombongane wong Quraisy hatta jamaah engko ngumpulake sapa Allah taala Gusti Allah taala benaum ing dalem antarane Kanjeng Nabi lan al muslimun mau wa bena aduwihim lan ing dalem antarane musuhe Kanjeng Nabi lan al muslimun ala ghairi mi'atin ing atase saliyane perjanjian. Walaqad sahitulan teman-teman weruh sapa kono ingsun ma Rasulillah ing dalem satane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam lailatan ing dalem wengi lailatal aqibati ing dalem wengine perjanjian hina tawasakna sumangsane percaya sapa kono ingsun alal islami ing atase wong Islam wa mauhibu lan ora demen sapa kono ingsun anali setune iku tetep kedene ingsun biya kelawan Aqabah masyhada Badrin ing nekani perang Badar wa ing kanat lan senajan ana apa kono Badrun perang Badar ana iku azkara luweh den sebut finasi dalem menungso mina saking Aqabah wa kanalan ana iku min khobari saking khobar insun hina takhallaftu sumangsane ngeri sapa kono insun ngeri an Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghuswati ing dalem perang fi ghuswati Tabuka ing dalem perang Tabuk. Apa ani sak temene ingsun iku lam akun ora ana sapa kono ingsun kotu babar blas ana iku akwa luwe kuat wala aisarolan ora luwe gampang mini saking ingsun hatta takhallaftu hingga ngeri sapa kono ingsun anhu sange Kanjeng Nabi fitil kal huswati ing dalem mengkono-mengkono perang wallahi demi Allah ma jamaatu orang ngumpulake sapa kono ingsun qoblaha ing dalem sadurunge al huswah mau khilataini ing tunggangan loro kotu babar blas hatta jamaatu ing ngumpulake sapa kono ingsun huma ing karone khilatain mau fitil kal huswati ing dalem mengkono-mengkono perang. Walam yakun lan ora ana sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ora ana iku yuridu ngarepake sapa Kanjeng Nabi ghuswatan ing perang ila waro kejaba gawe samar sapa kono Kanjeng Nabi bigharia kelawan liyane ghuswah hatta kana tinggal tenemu apa sing tenemu tilkal ghuswatu mengkono-mengkono peperangan
Fagoza moko perang sapa ya. Fagoza moko perang ha ing al-huzwa mau sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam fi harin ing dalem panas ira sadidin kang banget. Wastaqbala lan madhep sapa kono Kanjeng Nabi safaron ing dalem pelungan baidan kang adoh wa mafazan lan ing dalem alas. Wastaqbala lan madhep sapa kono Kanjeng Nabi madhep aduan ing wilangane mungsuh kasiron kang akeh. Fajala mongko mertelake sapa Kanjeng Nabi lil muslimina marang pira-pira wong Islam amrohum ing perkarane muslimin liyatahabaru liyatahabu karena arahe cawis-cawis sapa kono muslimin ahbata ghuzwihim ing ahbata ghuzwihim ing cawisane perangi al muslimin. Fabaro mengko gawe khobar sapa Kanjeng Nabi hum ing muslimin mau biwajihim kelawan madhepe al muslimin. Aladzi kang yuridu kang ngarepake sapa Kanjeng Nabi yuridu kang ngarepake sapa Kanjeng Nabi ing wajhihi mau wal muslimuna utai pira-pira wong Islam ma Rasulillah ing dalem satane utusane Allah iku kasiron akeh wala yasmaulan ora ngumpulake hum ing muslimin apa sira ngumpulake kitabun buku catatan apa kitabun buku catatan hafidun kang reksa yuridu ngarepake sapa Kanjeng Nabi bidzalika klan mengkono kitab ngarepake adiwana ing buku setambu adiwana ing buku setambu. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan hadis yang keberapa? 20 ya? 19 ya? Ya 19. Meneruskan hadis ke-19 ada di dalam satu riwayat yang riwayatnya itu sahih. Fakana ilal qaryati sholihati aqraba minab bisibrin. Keadaan rajul yang membunuh orang 100 orang ini dia menuju ke perkampungan. Qaryah itu desa bisa, perkampungan bisa. Menuju ke perkampungan yang di situ tempatnya orang-orang yang baik. Karena mau tobat, maunya ya mendekati orang-orang yang baik. Kalau tobat mendatangi orang yang tidak baik ya nanti misalkan dia membunuh ya ayo membunuh lagi gitu, diajak yang jelek. Makanya dia mau tobat mendatangi orang-orang yang perbuatannya itu baik. Orang tuh kalau deket orang yang jelek itu cepet banget, nulare cepet tepol. Kalau baik malah sulitnya bukan main. Makanya ciri khas daripada orang tuh ditanya temennya itu, dia itu siapa itu temennya itu? Oh temennya itu. Tapi dalam hal ini bukan saya itu membedakan, bukan. Ini menurut apa adanya di kitab itu. Kalau tidak mau nyampuri orang jelek, nanti orang jelek kasihan nanti malah. Jadi ya perbedaan pendapat. Kalau kita mendatangi orang yang jelek, tapi iman kita itu kuat, malah lebih baik, pahalanya lebih besar itu. Dibandingkan orang-orang berkumpul dengan orang baik itu ngajaknya gampang. Ayo gini-gini, ayo gitu aja.
Oke, karena dia udah biasa melakukan yang baik. Tapi kalau kita mendekati orang-orang yang jelek, kita imannya nggak kuat, ya udah katut gitu aja. Tapi kalau imannya kuat, orang yang jelek itu bisa jadi baik semua. Modelnya pemerintah sekarang kan orang yang hafal Al-Quran tuh masuk kemanapun, kuliah kemanapun nggak bayar malah mungkin dibiayai. Di Unisula itu kalau hafal Quran itu kedokteran atau jurusan apa aja nggak bayar, gratis. Karena apa? Karena ada orang satu yang baik itu bisa merentek kepada teman-temannya yang lain sehingga perilakunya menjadi baik. Tujuannya seperti itu. Tapi tujuan belum pasti tercapai, tapi kebanyakan seperti itu. Nah ini rajul yang membunuh 100 orang itu dia mengendaki menuju ke orang-orang yang sholihah. Terus tapi belum sampai ke orang-orang yang baik itu dia nggak kuat, meninggal dunia. Makanya mendatangi orang-orang yang baik ini diperkirakan fajula min ahliya. Diperkirakan dia itu KCE itu hanya 1 kilan tuh, 1 kilan diukur oleh malaikat. Antara malaikat rahmah maupun malaikat yang ahli menyiksa, malaikat azab ini hanya sampainya itu sampai kurang 1 kilan. Itu KCE hanya 1 kilan tuh. Misalkan 10 meter gini ya. Lah itu udah mau sampai sana hanya 1 kilan aja, bisi print. Hanya kaca 1 kilan. Tapi walaupun sedikit kaca itu dia digolongkan orang-orang yang baik dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat lagi fa'auhallahu ta'ala ila hadhi taba'ada wa ila hadhi antuqoribi taba'adi tuqoribi Pakola tisu ma benauma. Diperkirakan Allah memberikan wahyu pada perkampungan tersebut, dia itu lebih dekat, dia itu lebih jauh atau lebih dekat. Terus diukur, ternyata ditemui dia itu lebih dekat menuju ke orang yang soleh tersebut. Maka Allah SWT faghufira lahu, maka rajul itu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini menandakan bahwa orang yang mau melakukan tobat itu wah hebatnya bukan main. Sampai 1 kilan aja diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak pernah menjalankan perbuatan yang baik. Hanya niat menuju ke orang yang baik aja pahalanya bukan main. Jadi kejelekannya itu enggak dilihat, hanya karena ada niat menuju ke situ aja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taubatan nasuhan. Dia betul-betul tidak mau menjalankan lagi, mau kumpul orang-orang yang baik. Dan ada riwayat lagi fana'a bisodri nahwaha. Hanya dadanya itu menghadap ke orang-orang yang baik itu. Dia ada jatuh meninggal dunia, hanya dadanya itu. Dadanya menghadap pada orang-orang yang baik, dia dosanya diterima oleh
dia dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis yang ke-20 ya. Wa Abdillah bin Ka'ab bin Malik wa kana qaida Ka'ab. Diriwayatkan dari Abdillah itu pernah nuntun sama Ka'ab ketika Ka'ab itu dari rumahnya anaknya. Waktu itu Ka'ab itu buta, matanya nggak melihat, makanya dituntun oleh Abdullah. Terus Ka'ab ini pernah mendengar bahwasanya yuhaditsu bihadisi, dia berbicara dengan pembicaraan waktu itu dia bilang bahwa dia itu tidak mengikuti perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya nggak mengikuti pada waktu perang Tabuk aja. Selainnya dia fi ghuzwati ghuzaqatu ila fi ghuzwatin Tabuk. Selainnya dia mengikuti perang terus dia. Sama Rasulullah, Ka'ab ini selalu mengikuti perang, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu tidak mengikuti perang itu alasannya apa Ka'ab itu? Qala Ka'ab lam takhallaf an Rasulillah fi huswati ghazaha qatu ila fi huswati Tabuk ghairu ani qad takhallaf tu fi huswati Badr. Dia tidak mengikuti perang Tabuk itu, tapi dia mengikuti perang Badar. Ghairani qad takhallaftu. Selain saya itu, yang lain itu enggak mengikuti di dalam perang Badar. Cuma saya itu mengikuti perang Badar. Kebanyakan orang mengikuti perang Badar itu sama males, enggak mengikuti. Tapi Ka'ab mengikuti. Walam ya'tab ahadan takhallafa anhu. Dan Kanjeng Nabi itu pernah melangkai seseorang di mana seseorang itu tidak mengikuti perang. Waktu perang Badar itu tidak mengikuti. Innama kharaja Rasulullah itu keluar. Waktu itu Rasulullah keluar bersamaan orang-orang Islam yang menghendaki berkumpul dengan orang-orang Quraisy. Hatta jama Allah Ta'ala bainahum, sehingga Allah itu mengumpulkan antara perkumpulan dari Kanjeng Nabi yang terdiri dari beberapa orang Islam dan beberapa orang Quraisy, dikumpulkan sama lawannya. Dengan tidak ada perjanjian tapi bisa dikumpulkan ala ghairi mi'atin. Terus walaqad saitu ma'a Rasulillah. Saya pun pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malamnya itu menggunakan perjanjian. Hina tawasakna alal Islam. Sewaktu itu dia percaya kepada orang-orang Islam. Jadi musuh itu sama percaya orang, udah perjanjian nggak apa-apa. Waktu malamnya itu ada perjanjian. Terus wama uhibu annalibia masyhada badrin. Dan saya tidak suka dengan perjanjian waktu itu dalam mendatangi perang Badar itu tidak suka untuk diadakan perjanjian, itu tidak suka.
orang-orang lawannya itu adanya perjanjian itu nggak suka. Tapi karena dipaksa harus melakukan perjanjian pakai ini, terus perjanjian itu ditandatangani. Wa ingkanat badrun al-qarafinas minha. Dan di dalam perang Badar itu tidak wa ingkanat badrun al-qarafinasi minha. Nah, di dalam perang Badar itu disebutkan dalam perjanjian di dalam perkumpulannya manusia itu. Jadi dalam perang Badar itu ada perjanjiannya. Terusnya hadis wa kana fi khabari khina takhalaftu an Rasulillah. Keadaan kabar saya dari kabar ketika saya itu tidak mengikuti perang dari Rasulullah SAW di dalam perang Tabuk, ini masih ada rentetannya dengan Ka'ab. Kabarnya itu apa? Ani lam akun kotu, saya itu tidak ada sama sekali kekuatan maupun kemudahan wala aisara minni khina takhalaftu anu fitil al-huzwa. Tidak ada kekuatan maupun kemudahan dari saya itu untuk melakukan atau untuk mengikuti perang Tabuk. Jadi waktu itu dia mungkin karena agak badannya nggak enak atau dia itu ekonominya baru dan lain sebagainya, ada halangan, maka dia tidak mengikuti dalam perang Tabuk tersebut. Wallahi ma jama'tu qabla rohalataini kotu hatta jama'tu ma fitil kalghuzwa. Demi Tuhan, saya itu mengumpulkan sebelumnya dua kendaraan, kemudian saya mengumpulkan kedua kendaraan di dalam peperangan. Padahal kendaraan ini sudah saya cawiskan untuk mengikuti perang, karena keadaannya dia itu nggak ada kekuatan dan lain sebagainya, maka dia tidak mengikuti dalam perang Tabuk tersebut. Walam yakun Rasulullah itu tidak menghendaki peperangan kecuali dengan perang yang samar. Jadi sebelum perang tuh nggak diatur gini, nanti menghadapi perang Badar tuh gini-gini enggak. Dia anunya itu seperti yang dilakukan Diponegoro juga gitu, perang gerilya itu. Jadi suatu terus nyerang gitu aja, mendadak nggak mau persiapan tuh enggak, Rasulullah tuh secara samar-samar lah. Jadi walam yakun Rasulullah yuridu ghuswa ila waro bighairiha hatta kana tilkal ghuswa fa ghazarahu. Jadi Kanjeng Nabi dalam menghadapi peperangan itu dilakukan secara samar-samar. Faghuzaha Rasulullah. Maka Rasulullah itu menjalankan perang dalam keadaan yang sangat tegak, karena tidak ada persiapan sama sekali. Sangat tegang tuh maksudnya harosadidin, dengan menghendaki yang betul-betul hawanya itu panas sekali. Harosadidin. Wastaqbala safaron baidan wa mafazan. Dan Rasulullah itu dalam menghadapi perang itu, walaupun perangnya itu sangat jauh,
yang melewati alas-alas, dia menghadapi musuh yang banyak, itu dia dihadapi dengan biasa aja, nggak ada rasa ketakutan, nggak ada. Malah menghadapinya dengan rasa yang sangat semangat. Bisari Syadidin tersebut. Jadi Rasulullah walaupun musuhnya lebih banyak itu dihadapi dengan semangat, enggak dengan keminderan, enggak alam. Fajalal muslimah amarahum liyatahabu ahbata ghazwihim. Lah ini hadis ini sebetulnya menerangkan keikutsertaan Ka'ab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dia mengikuti perang maupun tidak mengikuti perang, itu diriwayatkan dalam hadis ini. Jadi hadis ini merupakan hadis yang dibelakangi dengan taubat. Walaupun tadinya dia tidak semangat waktu tidak ikut itu, terus akhirnya dia melakukan semangat biar Allah Subhanahu wa taala mencatat dia sebagai, kalau meninggal dunia, sebagai mati syahid. Nah, itu maksudnya hadis ini gitu. Terawal muslimuna ma'a Rasulillah katsirun wala yasma'u kitabun hafidhun. Dan dalam peperangan itu Kanjeng Nabi enggak pernah mencatat ini siapa yang ikut, ini yang ikut siapa, tidak dicatat yang seperti itu. Cuma Kanjeng Nabi menghendaki dalam peperangan itu yang mengikuti dibukukan dalam kitab stambu. Istilah stambu itu kitab yang enggak kelihatan, udah kumpulkan gitu terus disimpan dan lain sebagainya. Tidak terang-terangan yang ikut berapa, ini siapa enggak seperti itu. Karena dengan adanya seperti itu mungkin biar dalam peperangan itu diniati karena Allah, bukan karena manusia dan lain sebagainya. Jadi orang-orang dalam mengikuti perang ikut Kanjeng Nabi itu diajari dengan niat karena ridho, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian nanti ke bawah ini juga Ka'ab semua nanti ceritanya. Ka'ab itu orang yang semangatnya bukan main dalam mengikuti sama Kanjeng Nabi dalam peperangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.